Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillah kembali dipertemukan Allah dengan bulan Dzulhijjah, satu bulan istimewa karena di dalamnya terkait dengan salah satunya pelaksanaan ibadah haji. Siapapun umat Islam pasti rindu untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Bahkan sekarang ini di Indonesia saja untuk bisa melaksanakan haji itu tidak mudah. Gak cukup sekedar punya uang banyak, punya tabungan banyak, kemudian bisa langsung berangkat haji. Waiting list di beberapa provinsi di Indonesia, bahkan beritanya paling cepat itu katanya sekitar, kalau haji biasa ya, bukan haji plus, itu katanya 12 tahun. Bahkan ada beberapa provinsi yang tingkat kesejahteraan rakyatnya di atas rata-rata, waiting listnya bahkan melebihi 25 tahun. Tentu Bapak dan Ibu yang tahun ini bisa melaksanakan ibadah haji merupakan nikmat dan anugerah dari Allah yang luar biasa yang harus disyukuri. Hadirin para pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah, kita bisa saja melakukan semacam pengandian, mengajukan beberapa pertanyaan untuk calon jamaah haji. Kira-kira pertanyaannya, Anda melaksanakan ibadah haji dengan bayar BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang mahal. Tidak itu saja, harus panas-panasan, harus kadang ngantri, meninggalkan pekerjaan paling tidak 40 hari. Sebetulnya yang Anda buru apa? Yang Anda cari itu apa? Kalau pertanyaan ini diajukan kepada Bapak Ibu, saya yakin calon jamaah haji ketika ditanya yang dicari, yang diburu ketika melaksanakan ibadah haji itu apa, mereka pasti menjawab, kami ingin mendapatkan kemakburan haji. Kenapa kemakburan haji ini yang diburu, yang dicari calon jamaah haji? Mereka insya Allah juga sudah tahu jawabannya, ngutip dengan apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, al-hajjah al-mabrurah laisal jazaa'un illal jannah. Ibadah haji yang dilakukan dan mendapatkan predikat mabrur dari Allah, balasannya tidak lain adalah surga. Jadi karena yang dilihat di sana ketika bisa melakukan ibadah haji dan hajinya dinilai mabrur akan mendapatkan balasan surga, maka semangat umat Islam dari segenap penjuru dunia, semangat ini tidak pernah pupus dan selalu diiringi dengan memohon doa kepada Allah, kapan kiranya bisa dipanggil Allah ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Pemirsa El Sinta TV yang berbahagia, apakah kemakburan haji ini pasti diterima semua yang berangkat menunaikan ibadah haji? Apakah untuk mendapatkan titel mabrur dalam haji itu begitu mudah untuk didapatkan? Ternyata ada seorang ulama besar, salah satunya ulama ini bernama Imam An-Nawawi dari Damaskus, Ad-Dimashqi. Beliau menulis satu kitab yang sangat komprehensif tentang haji dalam mazhab Syafi'i. Kitab itu beliau kasih judul Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah. Nah, kata Imam An-Nawawi, untuk mendapatkan kemakburan haji itu tidak mudah. Seseorang kalau pengen hajinya mabrur, setidaknya kemakburan haji itu melewati 3 fase yang diistilahkan dengan Al-Imam An-Nawawi dengan mabrur qoblal hajj. Ini fase pertama, dia sudah dinyatakan atau dinilai mabrur sekalipun dia belum nyampe Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Fase kedua kata Imam Nawawi, mabrur fil hajj,
mabrur ukurannya pada saat orang ini melaksanakan ibadah haji, melaksanakan wajib haji, melaksanakan rukun haji, meninggalkan hal-hal yang dipandang makruh ketika melaksanakan ibadah haji, termasuk rela meninggalkan semua larangan ibadah haji. Dengan meninggalkan itu harapannya dia bisa melakukan ibadah haji dengan sempurna, dan ketika ibadah hajinya dilakukan dengan sempurna, peluang untuk mendapatkan titel mabrur fil haji, mabrur al haji, mabrur haji, peluang itu begitu besar untuk didapatkan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, yang terakhir kata Imam Nawawi, fase kemabruran haji itu beliau istilahkan dengan mabrur ba'dal hajj. Bagaimana penjelasan dari mabrur qoblal hajj, mabrur fil haji, dan mabrur ba'dal haji? Uraiannya akan saya sampaikan setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah. Sekarang mari kita lihat bagaimana penjelasan dari fase pertama kemabruran haji yang diistilahkan Imam Nawawi dengan mabrur qoblal hajj. Seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji dan sebelum orang ini nyampe Mekah, dia sudah mendapatkan nilai mabrur qoblal hajj. Penentunya paling tidak diawali 1. Ketika bayar BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, duit yang dibayarkan itu hanya diambil dari uang yang paling halal. Jadi kalau misalnya kita mau haji, sudah daftar sejak 10 tahun yang lalu, dan pada waktu daftar harus setor uang untuk mendapatkan misalnya porsi haji, mungkin nilainya sekarang sekitar 25 juta rupiah. Ini orang tahu persis agar mendapatkan titel mabrur qoblal haji, duit yang digunakan untuk bayar BPIH, dia carikan uang yang paling halal. Jadi kalau misalnya dia kerja, pulang nyampe rumah bawa duit segepok, dia akan ingat-ingat, ini duit dari mana? Ini duit yang tadi dapat dari mana? Dari kerjaan apa? Dia pilah-pilah satu-satu, dan dia pastikan itu besok yang dibayarkan untuk setoran bayar BPIH, dia ambilkan uang yang paling halal. Uang yang subhat, yang remeng-remeng dia pisahin. Apalagi kalau ketemu uang yang menurut penilaian orang tadi uang ini uang haram, dia akan pisahin dan bahkan segera dikeluarkan dari rumah, disedekahkan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak. Dia nggak mau ambil, dia nggak mau bawa pulang ke rumah, apalagi disetorkan untuk bayar BPIH atau apalagi diserahkan kepada istri sebagai nafkah. Orang yang hati-hati pasti nggak mau memberikan nafkah dari uang yang haram. Orang yang hati-hati juga pasti dia nggak akan mau mengambil sebagian gaji, sebagian rizki yang diterima hari itu, ternyata uang itu kategorinya subhat. Nah, sekali lagi kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Idhah, beliau mengingatkan bahwa mabrur qoblal haji ini dimulai dari saat kita bayar BPIH. Gunakan uang untuk bayar BPIH dari duit, dari rizki yang paling halal. Yang remeng-remeng, yang subhat, singkirin, jangan digunakan untuk bayar. Apalagi yang jelas-jelas itu haram, dia tahu itu haram. Kalau perlu jangan dibawa masuk ke dalam rumah, jangan juga diserahkan kepada istri sebagai nafkah keluarga. Segera uang itu pinggirkan, singkirkan, serahkan saja kepada fakir miskin yang membutuhkan. Ada yang nyeletuk, gimana Pak kalau duit haram itu bakar saja atau dibuang ke laut? Ada seorang ulama, kalau tidak salah di kitab Al-Asbah wan Nadzair, kalau misalnya ada orang rasa duit yang dibawa pulang itu uang haram, ya jangan kemudian duitnya dibakar. Nah terus entah apa?
Bisa itu dikasihkan kepada fakir miskin, bisa juga itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan yang lain. Gimana kalau digunakan untuk nyumbang atau untuk wakaf? Lagi-lagi uang yang jelas-jelas haram jangan digunakan baik untuk nyumbang atau untuk wakaf, wakaf masjid, wakaf pesantren dan sebagainya. Yang jelas itu singkirkan. Jangan masuk untuk diserahkan istri, masuk rumah untuk diserahkan istri sebagai nafkah. Jangan juga itu digunakan untuk bayar BPH. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, biar kita mendapatkan predikat mabrur qoblal haji, sudah dinyatakan mabrur bahkan sebelum orang itu haji nyampe Mekah, adalah pasang niat ketika mau haji. Niatnya hendaknya semata-mata dalam rangka mendekatkan diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Niatnya untuk itu, atau niatnya untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, karena dia diberikan rezeki, dinilai sebagai orang yang kaya, dinilai orang yang mampu, memiliki sabila dalam bahasa Al-Quran itu ya, manistato'a ilaihi sabila. Maka karena dia sudah dianggap memiliki istito'ah untuk sampai ke Mekah, ada duit yang bisa digunakan untuk membayar, maka setelah dia mampu membayar BPH, dia pergi ke Mekah untuk haji. Ingat, niatnya harus lurus, semata-mata mematuhi perintah Allah. Jangan sampai muncul niat saya bisa haji biar orang anggap saya orang kaya. Jangan. Jangan juga berangkat haji niatnya mau bisnis. Kayaknya kalau dapat dagangan dari Mekah kemudian dijual lagi di Indonesia, ini bisa laku keras, bisa untung banyak. Niat bisnis semacam ini juga jangan. Tapi kalau misalnya kita niatnya haji semata-mata memenuhi perintah Allah, sekaligus siapa tahu nanti dapat keuntungan materi, boleh enggak? Niat keuntungan materi ini ditempelkan, bukan menjadi niat utama. Kalau di ayat Al-Quran memang ada ayat laisa alaikum junahun antabtahu min fadlillah. Enggak mengapa, sekedar ketika haji bukan itu menjadi tujuan pokok. Nah di sana sekalian misalnya mengais rezeki dari Allah, mendapatkan keberuntungan dari sisi ekonomi. Tapi sekali lagi yang ini jangan menjadi niat pokok. Pemirsa El-Sinta TV yang di rumah, fase kedua mabrur fil haji akan saya jelaskan setelah yang satu ini. Pemirsa El-Sinta TV yang ada di rumah, selanjutnya kata Imam Nawawi, fase kemabruran haji beliau istilahkan dengan mabrur fil hajj. Artinya orang itu hajinya di dalam mabrur, ukurannya, standarnya melihat apa yang dilakukan orang itu ketika sudah niat ihram haji dan kemudian melakukan serangkaian ibadah haji. Imam Nawawi mengatakan sambil menasihati kita, kalau kita ingin mendapatkan predikat mabrur fil haji, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, hendaknya seluruh manasik haji, baik terkait wajib haji, rukun haji, sunnah-sunnah haji, ini semuanya kita lakukan seperti manasik yang diajarkan Rasulullah. Jadi kita ketika melakukan ibadah haji, jangan sampai nggak dibekali ilmu manasik, tetapi ibadah haji yang dilakukan itu sekedar ikut-ikutan melihat bagaimana orang haji seperti hajinya orang-orang Mekah. Padahal meskipun dia orang Mekah, belum tentu dia alim, belum tentu dia ngerti ilmunya haji. Maka jangan sekali-kali sudah bayar BPH mahal, nunggu waiting list sekian tahun, ternyata nggak pernah belajar manasik, sehingga karena nggak ngerti ilmu manasik, hajinya ikut-ikutan. Ini rugi sekali.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan predikat mabrur fil haji, cara kita tawaf, cara kita sa'i dulu, sa'i, kemudian tawaf, ngelempar jamarot, wukuf, dan ibadah haji yang lain, itu harus dilakukan didasari ilmu. Maka bagi siapapun yang akan melaksanakan ibadah haji, 1 tahun sebelumnya paling tidak, buku-buku manasik itu dibaca, kalau perlu dibaca, dihafal setengah hafal. Nanti kalau ada undangan praktek manasik dari Kemenak, ikuti, jangan banyak mangkir, banyak alasan. Kalau ternyata baca manasik ada yang belum paham, tanya guru, datengin ustadz ke rumahnya. Kenapa begini? Ini gimana cara menjalankan? Dan sebagainya. Jadi kata Imam Nawawi, biar kita mendapatkan titel mabrur fil haji, ingat seluruh rangkaian manasik haji harus kita lakukan. Caranya dengan meniru praktek manasik yang diajarkan Rasulullah Muhammad. Minimal kalau manasik itu terlalu berat, targetnya ya jangan sampai itu dipandang kurang. Harus sah menurut ketentuan fikih. Targetnya itu syukur-syukur selain sah. Menurut ketentuan fikih kita bisa ngambil yang afdol-afdol. Yang sempurna, yang lebih sempurna dan sebagainya. Jadi ini strategi atau cara agar kita mendapatkan titel mabrur fil haji. Yang kedua, agar kita mendapatkan titel mabrur fil haji, selama kita melakukan ibadah haji, jangan sekali-kali melakukan rofas. Rofas itu berkata yang tidak senonoh, tidak sopan. Mungkin contohnya seperti misuh-misuh. Atau contohnya demo memaki-maki orang, memaki-maki pejabat negara kita. Apalagi kalau sampai memaki-maki Menteri Agama, maki-maki Pak Presiden. Itu kategorinya kalau yang disampaikan fitnah tanpa data, itu kategorinya termasuk rofas. Ini nggak boleh. Yang kedua, jangan sampai melakukan fusuk, tindakan fasik. Macam-macam apa, sambil haji, kelihatannya haji tapi ternyata nyopet, fusuk ini. Kelihatannya sudah pakai baju ihram haji tapi emosi marah-marah gak sabar. Dikit-dikit mau ngajak demo yuk, cateringnya telat, lah ngapain, ini di Mekah lagi haji, harus sadar. Nah yang ketiga yang juga harus dijaga selama kita melaksanakan ibadah haji adalah wala jidala. Jangan debat kusir. Gimana Pak kalau kita diskusi panas karena adu dalil? Kalau yang begini nggak apa-apa, itu kategorinya bukan jidal yang dilarang. Jadi diskusi, adu argumentasi, bawa dalil secara ilmiah, sampai ngotot-ngototan kelihatannya, itu kategorinya bukan jidal yang dilarang. Meskipun upayakan, meskipun kita dalam keadaan lagi debat, lagi diskusi, kepala tetap dingin. Tidak perlu pakai emosi, apalagi sampai gebrak-gebrak meja, apalagi sampai nonjok. Kalau sampai gebrak meja, apalagi sampai nonjok, ya itu jidal yang nggak dibolehkan. Karena jidal, berdebat itu ada aturannya, ada etikanya. Debat kusir itu termasuk bukan debat yang dibenarkan. Islam sendiri tidak mengakui itu sebagai bagian dari musyawarah. Nah sekali lagi kata Imam An-Nawawi, agar kita mendapatkan titel mabrur fil haji, 1, manasik selama kita haji lakukan sesuai apa yang diajarkan Rasul. Yang kedua, jangan melakukan rofas, berkata jorok, berkata tidak sopan, tidak senonoh. Jangan juga melakukan fusuk, tindakan fasik, maksiat yang lain. Dan yang ketiga, jangan debat kusir, jangan debat yang nggak bermutu, nggak bermilah, nggak beretika. Jadi Allah itu sendiri bahkan ngingatin satu khusus di ayat Al-Quran, Al-Hajju ashurum ma'lumat, famang faradu fihinnal hajja fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Itu ayatnya. Hadisnya ada enggak Pak? Oh ada. Man hajja walam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumi waladatu ummuh. Ini riwayat hadis yang intinya selama kita haji jangan berkata jorok, tidak sopan,
jangan melakukan tindakan durhaka kepada Allah dan Rasulullah, dan yang terakhir, jangan debat yang tidak mutu, tidak ilmiah, tidak beretika. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah, fase terakhir mabrur ba'dal hajj. Kata Imam Nawawi, ukuran seseorang dianggap mabrur hajinya setelah selesai haji, ada perubahan sikap dan perilaku. Kalau belum berangkat haji suka nyopet, korupsi, suka misuh lah. Orang begitu selesai haji, pulang ke rumah menjadi orang soleh, nggak berani lagi ngambil yang bukan menjadi haknya. Kata per kata tertata dengan rapi, nggak pernah ngomong jorok, nggak pernah misuh, nggak pernah emosional. Ini berarti ada tanda-tanda mabrur ba'dal hajj. Jadi ukuran untuk menilai dia mabrur ba'dal hajj atau tidak, lihat saja ada perubahan perilaku tidak antara sebelum haji dengan setelah pulang melaksanakan ibadah haji. Kalau belum haji suka sholatnya males, nggak pernah jamaah, jarang ke masjid, dengan istrinya suka marah-marah. Tiba-tiba Allah panggil orang itu haji. Begitu pulang haji jadi orang yang sabar, low profile, selalu hatinya terpaut dengan masjid, baca Quran dibanyakin, sedekah infak dibanyakin. Sebetulnya orang itu ketika ada perubahan perilaku yang lebih positif, dia kelihatan sudah mendapatkan titel mabrur ba'dal hajj. Pemirsa El-Sinta TV yang dirahmati Allah, dengan demikian kita tentu harus banyak berdoa. Ya Allah, semoga kami segera mendapat panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan dengan ibadah yang kami lakukan, ya Allah, semoga nambah bobot kualitas iman takwa kami, dan semoga dengan haji yang dinilai mabrur, kami nanti akan mendapatkan balasan surga. Kurang lebih doanya seperti itu. Nah, dengan demikian, sekali lagi bahwa untuk mendapatkan titel mabrur ada 3 fase kemabruran yang harus dilewati. Pertama, mabrur qoblal hajj, yang kedua mabrur fil hajj, dan yang terakhir mabrur ba'dal hajj. Semoga pemirsa El-Sinta TV yang ada di rumah segera mendapat giliran untuk dipanggil Allah melaksanakan ibadah haji. Dan tidak itu saja, semoga ibadah haji yang Bapak Ibu pemirsa lakukan selama nanti haji, semuanya dinilai mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ulul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.